Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Safatul Ilmu Pengetahuan untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas perkembangan peserta didik ya, PDGK 4002 dengan saya Safa Tariful Huda. Nah, di perkembangan peserta didik ini nanti kita banyak ya yang dibahas, ada 6 modul yang dibahas. Maka sebenarnya kita harus bisa fokus dan mempelajari ini dengan baik begitu ya. Nah, nanti di modul pertama itu kita akan membahas pengenalan teori dan prinsip dasar perkembangan ya, dimana nanti pembahasannya adalah kegiatan belajarnya adalah yang pertama perkembangan dan aspek-aspeknya, lalu yang kedua itu kegiatan belajar duanya, teori-teori perkembangan manusia ya. Nah, selanjutnya nanti di modul 2 itu nanti ada teori perkembangan kognitif dari perspektif sosial budaya dan proses informasi. Nah, untuk KB satunya itu teori-teori perkembangan kognitif dari perspektif sosial budaya. Nah, selanjutnya di KB2 kita akan membahas perkembangan kognitif dari perspektif proses informasi. Oke ya. Nah, selanjutnya di modul 3 kita akan membahas tahap perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir matematis. Nah, di KB yang pertama tahap perkembangan bahasa. Nah, di KB yang kedua itu kemampuan berpikir matematis. Nah, di modul keempat kita akan membahas pengenalan teori dan tahapan perkembangan sosial dan emosional. Nah, di KB satunya itu perkembangan emosi, temperamen, dan keterikatan atau attachment ya. Nah, di KB2 kita akan belajar konsep diri dan konsep diri lawan atau VS hasil belajar. Ya, ini akan menarik, nanti kita akan bahas. Nah, di KB3 itu perkembangan identitas diri, moral, dan prososial. Nah, selanjutnya di modul kelima itu ada perkembangan fisik peserta didik. Nah, di sini juga akan mulai kita bahas bagaimana dari fisik siswa gitu ya, peserta didik kita. Nah, di KB satunya atau kegiatan belajar 1 itu proses perkembangan otak, tubuh, motorik, dan seksual. Nah, di KB2 itu nanti kita membahas perkembangan kognitif dan sosio-emosional. Nah, jadi ini berkaitan dengan hubungan sosial ya, interaksi peserta didik yang satu dengan yang lainnya yang dikaitkan dengan emotional question ya. Ini akan lebih menarik lagi ya. Nah, di modul 6 kita akan membahas aplikasi teori perkembangan. Jadi teori-teori perkembangan peserta didik yang ada nanti kita akan diskusikan ya dengan baik. Lalu selanjutnya nanti ada KB yang pertama itu terkait dengan aplikasi teori perkembangan dalam pendidikan. Ya, tentu ini menjadi hal yang sangat menarik kita bahas nanti, karena di teori perkembangan dalam pendidikan ini tentu yang kita sudah implementasikan, yang sudah update di dalam proses perkembangan ya peserta didik. Nah, di KB2 kita akan membahas aplikasi teori psikologi dalam kegiatan belajar. Jadi memang teori psikologi di dalam proses pembelajaran itu tidak dapat dipisahkan ya di dalam proses kegiatan belajar gitu. Itulah kenapa guru-guru di awal sudah ada scanning gitu ya, sudah mulai men-scanning anak ini tipe belajar apa begitu ya, apakah
visual, apakah audio, apakah audiovisual, apakah psikomotorik, atau dari ketiganya begitu. Nah, tentu ada yang dominan. Nah, dari pengetahuan ini guru dapat mengembangkan proses pembelajaran, interaksi pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih menarik, asyik, dan bermakna, sehingga memang perlu diketahui oleh para pendidik ya tentunya di dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik. Ini terkait dengan perkembangan peserta didik ya, begitu ya. Oke. Next ya. Nah, oke, sebelum lanjut kita ke pembahasan konsep-konsep dan teori. Nah, ini saya akan sedikit memberikan penguatan ya, pengantar ketika kalian kuliah begitu ya. Nah, ada perbedaan pendidikan tatap muka dengan pendidikan jarak jauh ya, tentu dengan daring ya. Nah, di pendidikan tatap muka kita ya tentu kita di-create 8 kali pertemuan ya. Di-create 8 kali pertemuan. Tentu ada pengajar dan mahasiswa gitu. Nah, ini yang memang harus kalian manage dengan baik karena memang yang normalnya 16 kali ya. 16 kali itu sudah dengan UTS dengan UAS, tetapi kita belajarnya itu cuma 8 kali. Jadi memang akan padat gitu, akan lebih padat di create-nya. Tetapi tidak usah bingung karena memang kita belajarnya sudah ada modul, jadi akan lebih terarah ya. Tinggal manajemen diri kalian bagaimana dalam strategi-strategi belajar di selang waktu kesibukan yang mungkin dilakukan ya atau dirasakan oleh teman-teman. Jadi memang ini butuh manajemen waktu yang baik ya. Seperti itu, dan prosesnya kita nikmati saja, enjoy. Jadi tidak usah tegang begitu, karena memang kalau misalkan kita posisinya tegang, maka itu akan menjadi hal yang justru menjadi beban gitu ya, seperti itu. Nah, tentu ada pengajar dan mahasiswa seperti biasa. Saya sebagai pengajar, sebagai tutor ya, sebagai dosen pengampu, kita akan membahas terkait dengan tadi modul 1 sampai modul 6 di perkembangan peserta didik. Nah, itu akan menjadi hal yang sangat amat menarik karena teman-teman sudah mengaplikasikan gitu ya teori-teori dan konsep-konsep yang ada, tinggal bagaimana kita menggali lebih dalam lagi, lalu kita mengevaluasi dan mendapatkan rumusan ya atau solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sudah ada yang kita rasakan. Itu akan menjadi lebih powerful kita di dalam nanti mengimplementasikan keilmuan ini gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan di pendidikan jarak jauh ya tentu ada pengajar, mahasiswa, dan media. Nah, ini biasanya kita kemarin kalau di masa pandemi itu menggunakan media Zoom ya, Zoom Cloud Meeting, Gmeet ya, Google Meet begitu. Nah, lalu nanti ada Google Classroom gitu. Nah, atau ada Teams gitu. Nah, kalau di sini kita nanti kalau yang pendidikan jarak jauh di pembelajaran kita itu nanti ada Teams gitu ya, menggunakan Teams atau Tuton ya, tutorial online gitu, tutor online. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh kita ketika metodenya pendidikan jarak jauh ya, seperti itu. Tentu juga memang zaman sekarang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa internet itu menjadi hal yang wajib gitu, dan kita bisa mengakses di HP kita sendiri dia. Jadi kita juga tidak usah bingung lagi karena semua panduan, karena semua prosedur yang sudah ada itu bisa dilakukan, diaplikasikan. Tinggal bagaimana kita memanage waktu saja.
baik tugas-tugas, baik presentasi gitu ya, nanti makalah kelompok dan lain-lain. Jadi memang perbedaannya signifikan gitu ya. Tinggal bagaimana nanti kita mengatur proses-proses pendidikan atau pembelajaran kita agar efektif dan efisien, sehingga walaupun kita pendidikan tatap muka atau pendidikan jarak jauh, itu tidak menghilangkan esensi atau pembelajaran bermakna di dalam kita nanti berkuliah atau di dalam proses pembelajarannya, seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya ini ada tutorial dan penilaian. Nah, yang pertama itu tutorial tatap muka, yang kedua adalah nanti ada pedoman penilaian tutorial tatap muka ya. Nah, di tutorial tatap muka merupakan bantuan belajar yang ditandai dengan adanya pertemuan langsung secara tatap muka antara tutor dengan mahasiswa ya. TTM dikelompokkan menjadi dua, yaitu TTM wajib dan TTM atas permintaan. Jadi memang tadi saya di depan sudah menyinggung bahwa di tutorial tatap muka ini posisinya kita akan bertemu ya, biasanya di ruang-ruang kelas begitu. Nah, dan sekarang memang kita tutorial tatap muka gitu ya. Nah, ini ada yang di awal tadi kita akan membahas 6 modul, sehingga memang modul-modul yang tadi saya sebutkan di depan itu menjadi pokok bahasan ya, pokok diskusi di kelas kita ya, bagaimana kita mengimplementasikan gitu konsep-konsep teori-teori yang sudah ada, itu kita aplikasikan di dalam kelas ya. Dan saya yakin kalian di dalam proses perkuliahan itu sudah tidak asing lagi, karena mayoritas kalian adalah semua pendidik gitu ya, semuanya pendidik, sehingga ketika kita belajar perkembangan peserta didik secara implementasi sudah dilaksanakan gitu ya. Hanya tinggal saja nanti bagaimana kita mencari format yang terbaik di dalam proses pembelajaran di kelas begitu ya. Nah, ada juga nanti ada TTM atas permintaan atau ATPEM, sehingga memang permintaan ini nanti kalian gitu yang ingin berminat di atas permintaan itu nanti tinggal menghubungi pihak administratif ya, apakah ada tambahan begitu, sehingga nanti difasilitasi gitu ya, seperti itu. Nah, nanti di pedoman penilaian tatap muka ini ada peraturan ya. Nah, minimal 5 kali dari 8 kali pertemuan. Ini batas gitu, toleransi lah ya. Jangan sampai kurang dari 5 kali pertemuan gitu ya. Karena memang ini juga menjadi hal yang penting, karena kan kehadiran di dalam proses TTM ini itu menjadi kontribusi nilai di dalam kalian kuliah begitu ya. Nah, jadi kita nanti ada 8 kali pertemuan gitu ya. Nah, ini nanti ada untuk penghitungan nilainya, ada NT, nilai tutorial, lalu ada nilai partisipasi, dan NTT itu nilai rata-rata nilai tugas tutorial 1, tugas tutorial 2, dan tugas tutorial 3. Lalu dibagi 10 ya. Nah, di nilai partisipasi ini nanti saya biasanya sih pada saat nilai partisipasi itu ada penilaian pada saat proses diskusi gitu ya. Itu nanti ada nilai individu dan nilai kelompok. Nilai individu bagaimana nanti para audiens atau peserta gitu ya, anggota yang mendengarkan, menyimak dari pemakalah itu bertanya gitu ya, menyanggah gitu ya, atau mengeluarkan konsep yang dipahami terkait dengan pokok bahasan yang sedang dibahas gitu ya, atau
kalau yang pemakalah berarti bisa menjawab gitu ya. Lalu ada diskusi gitu ya. Jadi nanti pemakalah memberikan jawaban, lalu anggota yang lainnya memberikan tambahan atau informasi-informasi terkait dengan apa yang ditanyakan oleh peserta gitu ya, audiens. Nah, itu juga merupakan nilai partisipasi gitu. Jadi memang bukan hanya satu arah gitu, jadi dua arah. Dan itu menjadi hal yang sangat baik dan sangat bagus di dalam rangka proses kita memecahkan masalah tadi gitu ya. Itu akan lebih kaya gitu ya di dalam proses pemecahan masalah. Nah, nanti di NTT ada nilai rata-rata nilai tugas tutorial. Yang pertama tugas tutorial 1. Ini nanti kita kan ada 8 kali ya. Nanti ada tugas tutorial 1 itu pertemuan ketiga, tugas tutorial 2 itu di pertemuan kelima, dan tugas tutorial 3 itu di pertemuan 8 gitu. Pertemuan 7, maaf ya. Nah, jadi nanti itu posisinya akan dirata-ratakan gitu ya. Nanti akan dirata-ratakan sesuai dengan pokok bahasan ya, tugas tutorialnya, sehingga nanti itu menjadi nilai rata-rata nilai tugas tutorial gitu. Nah, 3P plus 7 NTT lalu dibagi 10 semuanya, sehingga nanti kalian akan dapat nilai tutorial. Nah, nilai tutorial ini nanti diproses penilaian tatap muka gitu ya. Nanti ada nilai ujian UAS begitu ya. Nah, ini akan harus tetap dihitung gitu. Nah, maka ini adalah nilai tutorial tatap muka untuk perkembangan peserta didik ya. Seperti itu. Nah, di nilai partisipasi sedikit saya jelaskan begitu ya. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama mulai dari kesiapan mengikuti tutorial ya, telah membaca modul, telah mengerjakan PR atau tugas ya yang ditugaskan oleh tutor, lalu ada kehadiran dalam tutorial tepat waktu. Ini biasanya nih di kehadiran dalam tutorial tatap muka itu biasanya yang saya temui di dalam beberapa kali begitu ya, ada yang memang telat begitu ya. Ada yang telat 15 menit gitu ya, 10 menit. Nah, ini nanti posisinya akan didiskusikan begitu pada saat proses awal kontrak kuliah. Kita toleransi berapa menit, sehingga itu nanti mahasiswa akan lebih aware terkait dengan peraturan-peraturan nanti di dalam kelas ya, di dalam proses pembelajaran gitu. Karena memang ini juga merupakan penilaian gitu. Kita tahu semua memiliki kesibukan masing-masing, tetapi kita akan sepakat bahwa toleransinya berapa menit dan berapa menit gitu ya. Ya, itu disepakati bersama gitu. Lalu menyerahkan tugas tutorial tepat waktu. Nah, ini menyerahkan tugas tutorial tepat waktu ini biasanya seminggu setelah tugas tutorial. Jadi kalau di pertemuan 3 itu di minggu ketiga, nah itu biasanya seminggu setelah itu batas waktunya gitu ya. Kalau misalnya pada saat minggu ketiga itu sudah selesai tugas tutorial, itu sangat bagus sekali gitu. Tapi biasanya memang ada kompensasi waktu itu 1 minggu setelah di pertemuan ketiga begitu. Lalu di keaktifan dalam kelas tutorial ya, di dalam tugas partisipasi tadi saya sudah menjelaskan di awal bahwa proses diskusi, proses tanya jawab, proses argumentasi, proses menjelaskan konsep itu menjadi proses penilaian gitu ya. Karena ini masuk nilai partisipasi. Nah, catatan, tugas tutorial ulang hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak hadir dengan menunjukkan surat keterangan dokter atau kondisi darurat force majeure. Nah, ini juga menjadi hal yang penting yang harus kita sepakati bersama ya pada saat tugas tutorial. Jadi kalau misalkan biasanya tugas tutorial kan di pertemuan ketiga, 5, dan 7. Nah, kalau misalkan kalian tidak datang di pertemuan ketiga gitu ya, nah
sakit gitu ya. Nah, maka surat sakit itu harus ada gitu. Jadi kalian harus punya gitu dan dilaporkan ke dosen gitu ya, ke saya gitu, sehingga nanti di dalam prosesnya itu tidak tidak ada penilaian alfa gitu dan lain-lain, karena memang ini menjadi hal yang penting nih gitu ya, karena posisinya ini mengenai tugas tutorial gitu ya, seperti itu. Maka diusahakan kalau tidak ada situasi yang mendesak gitu ya, kegentingan memaksa, diusahakan lah ya pada saat pertemuan ketiga itu hadir, atau diusahakan jangan sampai sakit gitu ya. Ya kalau misalnya sudah saatnya ya, takdirnya ya sudah, kita tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Maka memang nilai partisipasi ini penting ya di dalam proses TTM ini ya, tutorial tatap muka ya. Maka ini harus kita sepakati bersama ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini dinilai partisipasi dan pembelajaran ya terkait dengan perkembangan peserta didik. Nah, di pembelajaran PPD adalah kegiatan yang menuntut mahasiswa untuk melakukan proses belajar, konsep atau prinsip materi mata kuliah yang dilakukan di dalam kelas. Jadi memang proses pembelajaran PPD atau perkembangan peserta didik itu menuntut mahasiswa untuk melakukan proses belajar ya. Tadi sebenarnya sudah kita bahas, sebenarnya memang di dalam proses perkembangan peserta didik tadi meliputi ada 6 modul tadi gitu ya, 6 modul yang secara terstruktur itu akan kita bahas, akan kita ulas dan akan kita diskusikan begitu. Dan biasanya memang banyak sekali gitu ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang update terkait dengan perkembangan peserta didik, yang itu menjadi sebuah khazanah baru di dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan di peserta didik gitu ya, karena memang masing-masing anak juga di dalam proses perkembangan peserta didik, di dalam proses perkembangannya ya, kognitif, psikomotorik, afektif gitu, masing-masing berbeda. Jadi memang tergantung juga dari inputnya ya, inputnya, lalu pengaruh faktor internal dan eksternalnya juga sama di dalam proses perkembangan si peserta didik gitu ya. Dan itu kita akan bahas dan ulas ya dengan baik ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan keilmuan yang bermakna dan bermanfaat sehingga dapat diimplementasikan ya di dalam proses pembelajaran di kelas nanti pada saat mengajar ya. Nah, di mata kuliah ini yaitu mata kuliah yang nilai akhirnya ditentukan oleh nilai kegiatan belajar di kelas dan ujian akhir. Jadi memang tadi ada NT, nilai tutorial gitu ya, dari 3P ditambah dengan 7 NTT, nilai rata-rata dibagi 10, itu baru nilai tutorial. Nanti ada ujian akhir ya, ujian akhir atau ujian semester, dan itu nanti langsung terpusat di kampus ya, sehingga nanti gabungan dari itu nilai tutorial dengan ujian akhir itu yang akan menentukan lulus tidaknya kalian di dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi memang menjadi hal yang harus diperhatikan juga gitu ya pada saat nanti mengerjakan ujian akhir gitu, karena memang ini menjadi hal yang sangat penting dan urgent ya. Kalau tidak salah 40% lah nilai untuk nilai ujian akhir begitu ya, maka harus distrategikan agar nilai itu bisa mencukupi ya, sehingga kalian lulus ya minimal mendapatkan nilai B lah gitu ya, jangan C gitu. Jadi itu akan menjadi poin pentingnya.
Dan saya tidak akan mengulas bagaimana strateginya karena masing-masing orang memiliki kesibukan yang berbeda. Jadi yang mengatur strategi manajemen waktunya diserahkan kepada kalian. Oke. Gitu ya. Nah, ini proses pembelajaran kita nanti ya. Proses pembelajaran kita nanti pada saat di kelas ya. Pada saat di kelas nanti skemanya seperti ini. Nanti ada proses diskusi yang dimana seperti biasa di dalam proses diskusi ada penyampaian makalah atau paper dari kelompok ya, bisa 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Nah, nanti menyampaikan poin-poin terkait dengan isi modul yang sudah dibagikan ya, disepakati di awal gitu. Nah, tentu di dalam prosesnya diskusi itu nanti akan membahas ruang lingkup materi kuliah gitu ya, yang tadi kita spill ya, kita beritahu di depan bahwa ruang lingkup materi kita terkait dengan perkembangan peserta didik itu ada 6 modul ya kan, mulai dari pengenalan teori dan prinsip dasar perkembangan sampai dengan aplikasi teori perkembangan. Nah, itu semua akan kita ulas dengan baik gitu ya, dengan semaksimal mungkin sehingga kita mendapatkan poin-poin dari apa yang sudah kita bahas begitu. Nah, selanjutnya itu adalah di dalam proses ruang lingkup materi kuliah nanti. Nah, lalu nanti kita ada konsep belajar mandiri. Nah, tentu ini langkah atau step kalian ketika di dalam proses belajar itu ya, ada konsep belajar mandiri. Nah, maka kita harus benar-benar bisa mandiri gitu ya. Nah, kalau kalian yang sudah memiliki keluarga atau anak, maka konsep belajar mandiri ini memang harus benar-benar dikuasai dengan manajemen waktu, dengan strategi penyelesaian tugas tutorial yang begitu banyak begitu ya. Itu menjadi hal yang penting yang harus kalian kuasai sehingga tidak berbentrokan antara antara tugas-tugas kerja gitu ya di dalam sekolah atau misalkan di perusahaan dengan proses kalian belajar gitu. Maka ini menjadi yang harus kita perhatikan ya, yang harus kalian perhatikan. Nah, tentu kita harus menggunakan dengan belajar efektif. Nah, belajar efektif ini seperti apa gitu. Ya, salah satunya kita bisa mengambil intisari atau membuat resume gitu ya, terkait dengan modul-modul yang sudah dibahas gitu ya. Sehingga ya tentu belajar efektif ini tidak melulu saklek misalkan kita menghabiskan waktu 1 jam 2 jam gitu ya. Kita bisa mengambil intisari gitu ya dari modul-modul yang sudah kita pelajari. Kita bisa underline atau bisa juga untuk mengulangnya kita menggunakan scanning atau bahasanya think sling gitu. Jadi kita dengan men-scanning atau menandai kita akan ingat ini poinnya gitu. Nah, itu juga yang bisa dilakukan oleh kalian di dalam rangka belajar efektif, atau bisa dengan pasangan gitu yang berkeluarga, jadi bisa saling diskusi atau tanya jawab terkait dengan modul sehingga itu akan lebih bermakna, karena memang proses pembelajaran bermakna itu dilakukan gitu ya, bukan hanya melihat, mendengar gitu atau menghafalkan gitu. Nah, itu kombinasi dari semuanya itu baru akan mendapatkan belajar yang bermakna sehingga nanti itu akan menjadi belajar efektif, karena dengan waktu yang
sesingkat mungkin kita mendapatkan intisari dari pembelajaran yang sudah dipelajari, begitu ya. Jadi memang satu kesatuan diskusi ruang lingkup yang materi yang kita bahas, lalu konsep belajar mandiri dari individu masing-masing, lalu belajar efektif bagaimana mengatur strategi kalian agar mendapatkan atau mencapai tujuan atau mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi memang yang menjadi patokan adalah bukan hasilnya gitu ya, karena hasil itu adalah akibat. Jadi yang kalian kejar adalah prosesnya. Jadi kalau kalian prosesnya baik begitu ya, semaksimal mungkin sempurna dalam mengkaji diskusi, kelompok, tugas ya, kehadiran gitu ya, partisipasif tadi di dalam proses perkuliahan, yakinlah bahwa hasilnya akan baik gitu. Karena hasil itu mengikuti proses gitu ya. Tidak usah memikirkan hasilnya dulu, tapi prosesnya terlebih dahulu baru hasil gitu ya. Karena hasil itu ngikut dari proses. Seperti itu ya. Oke. Nah, tentu dari modul 1 dan modul 6 itu yang nanti kita akan bahas itu butuh banyak juga tambahan-tambahan teori-teori atau konsep-konsep yang bisa kita pakai, bisa kita ambil, lalu kita kembangkan di dalam rangka mengejawantahkan, mengaplikasikan bahasan-bahasan yang ada di modul. Jadi boleh gitu ditambahkan terkait dengan pokok-pokok bahasan yang terkait dengan modul gitu ya. Jadi boleh dari jurnal, boleh dari artikel, boleh dari handbook, boleh dari media online, media massa gitu ya. Atau search engine yang memang sumbernya valid gitu, datanya ada gitu. Nah, itu akan menjadi sebuah nilai plus gitu ya. Jadi kita membahas bukan hanya dari modul konsep yang ada gitu. Karena di dunia akademik proses-proses seperti itu menjadi hal yang lumrah dan wajar. Jadi kalau misalkan kita hanya berkutat pada buku, tidak update dengan penelitian yang terbaru, nah itu akan menjadi boleh dikatakan tertinggal gitu ya dengan apa yang sudah terjadi. Maka memang harus diperhatikan juga di dalam rangka mengemas nanti, mempresentasikan, karena ini proses integralitas dari keilmuan yang kita miliki itu akan lebih baik begitu kalau kita mengambil atau membaca referensi-referensi yang lain gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Next ya. Nah, kita mulai masuk nih. Kita mulai masuk di PPD, perkembangan peserta didik. Setelah tadi di awal saya memberikan pengantar terkait dengan modul yang akan kita bahas, dikaji, lalu mengingatkan bagaimana prosedur proses perkuliahan atau kontrak kuliah. Nah, ini kita akan mulai masuk sedikit terkait dengan perkembangan peserta didik. Nah, di perkembangan peserta didik ini ada pertanyaan yang harus kita jawab terlebih dahulu sehingga kita nanti akan paham dan mengerti di dalam proses belajar di perkembangan peserta didik ini begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, sekarang saya tanyakan ke kalian ya. Nah, yang pertama, siapa yang perlu perkembangan peserta didik atau siapa yang perlu belajar perkembangan peserta didik gitu? Ya, coba silahkan dijawab. Guru kah? Orang tua kah? Ya. Atau kakak, paman, saudara, atau profesi yang lain kayak pekerja kantor gitu, pengusaha,
bekerja apa lagi, corporate gitu. Siapa yang perlu perkembangan peserta didik? Ya, tentu kalau misalkan dalam konteks sempitnya itu adalah perkembangan peserta didik, maka konteks sempitnya ya tertuju kepada pendidik gitu ya, karena kan ini peserta didik ya tentu dididik oleh pendidik gitu ya, tidak lain dan tidak bukan ya yang berprofesi sebagai pendidik ya, guru begitu ya, dosen ya. Jadi kalau melihat dari sisi sempit ya seperti itu gitu. Nah, tetapi ini sebenarnya kita bisa luaskan lagi gitu, karena posisinya peserta didik juga merupakan seorang anak dari gitu ya, seorang anak dari orang tua gitu, seorang adik dari kakak gitu ya kan, seorang apalagi seorang anak seorang cucu dari kakek gitu ya. Seorang anak dari pengusaha, seorang anak dari ya guru juga gitu, guru kan punya anak juga gitu. Nah, eh, dari aspek luasnya universal gitu, banyak sekali gitu ya, seperti itu. Ya, lalu yang kedua nih, pertanyaan kedua, bagaimana perkembangan peserta didik yang baik? Jadi kayak mana sih gitu? Bagaimana kita tahu atau mengembangkan peserta didik ini baik atau tidak gitu, sesuai perkembangannya atau tidak gitu. Nah, bagaimana caranya gitu, atau seperti apa kita meng-create agar perkembangan peserta didik ini menjadi baik gitu ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, apa yang dipelajari dalam perkembangan peserta didik gitu ya? Apa yang dipelajari dalam perkembangan peserta didik gitu? Tadi di awal sudah diulas ya terkait dengan modul-modul itu ya. Salah satu bukan salah satu ya, modul yang terstruktur itu seperti itu gitu. Dan sebenarnya banyak lagi aspek yang lain gitu. Nah, aspek-aspek yang lain yang akan dibahas gitu, atau kita bisa bahas gitu. Nah, sudah ini dirangkumkan oleh tim sehingga ini menjadi hal yang kurikulum yang baik gitu ya, sehingga kalian gak usah repot-repot lagi gitu ya. Nah, yang keempat itu materi perkembangan peserta didik. Nah, materinya apa saja gitu ya. Apa namanya? Pokok bahasanya apa saja. Ruang lingkup perkembangan peserta didik ini apa saja gitu. Nah, kalian harus mengerti sedari awal pertanyaan-pertanyaan ini gitu, sehingga ini menjadi sebuah struktur yang firm gitu untuk nanti kita melanjutkan ke jenjang selanjutnya begitu ya, seperti itu. Oke ya, next. Nah, tadi kita ulas siapanya gitu, siapanya. Nah, ini nih dalam konteks luasnya tadi saya mengatakan ya siapa saja gitu. Jadi siapapun orangnya, perkembangan peserta didik itu menjadi hal yang apa ya, sebuah keniscayaan gitu. Jadi siapa saja perlu mengetahui, perlu tahu, perlu paham, perlu mengimplementasikan, perlu mengevaluasi, perlu memecahkan permasalahan terkait dengan perkembangan peserta didik gitu. Bagaimana tidak gitu, karena proses dari perkembangan peserta didik ini yang menjadi tanggung jawab kita gitu, sebagai orang tua kah, sebagai kakak, sebagai saudara kah, sebagai apalagi rekan begitu ya. Itu secara luas itu banyak sekali gitu, apa namanya, irisan-irisan yang dapat diambil atau yang dapat ditarik mengenai perkembangan peserta didik ini. Jadi karena memang
perkembangan peserta didik tadi, misal contohnya adalah dia adalah seorang anak dari orang tua gitu, maka sebenarnya orang tua di sini harus mengerti dan paham, bukan hanya menyerahkan proses pendidikan itu, proses perkembangannya itu yang mengetahui adalah guru saja gitu. Dan memang di Indonesia ini terkait dengan mindset berpikir orang tua itu, pendidikan itu ya di persekolahan saja. Jadi akhirnya tidak ada komunikasi, tidak ada proses pembelajaran di rumah gitu. Jadi melepaskan semua tanggung jawab itu di guru di sekolah gitu. Perkembangan-perkembangan yang harusnya diketahui juga oleh orang tua itu justru tidak difahami, sehingga tidak maksimal gitu. Karena kan pendidikan itu pada dasarnya mulai dari pendidikan keluarga, ya kan, terus ada sekolah, lingkungan, ya, masyarakat, sehingga itu nanti bisa mempengaruhi proses perkembangan peserta didik gitu. Jadi memang aspeknya luas kalau kita berbicara siapa yang harus mengerti terkait dengan perkembangan peserta didik. Lalu misalkan tadi ya, dosen atau misalkan guru gitu ya, guru misalnya, katakan guru. Ya guru juga sama kan posisinya. Guru itu ya yang utama gitu ya. Maka kalau misalkan guru tidak mengerti proses perkembangan peserta didik, bagaimana tipe misalkan belajarnya, bagaimana moodnya, bagaimana psikologinya, bagaimana latar belakangnya, itu merupakan sebab-sebab perkembangan peserta didik. Sehingga kalau kita mengerti dan paham bagaimana kita di dalam rangka perkembangan peserta didik, itu akan lebih mudah meng-create atau membuat atau mau diapakan peserta didik ini gitu. Itu merupakan sebuah kunci gitu. Itu merupakan sebuah kunci di dalam proses perkembangan peserta didik. Nah, lalu bagaimana nih belajarnya kita nih? Bagaimana cara belajar kita nih dalam perkembangan peserta didik? Ya tentu belajarnya secara empiris. Jadi memang juga terkadang teori-teori atau konsep-konsep itu tidak sejalan dengan aplikasi yang ada di lapangan, dan itu memang menjadi sebuah tantangan ya, menjadi sebuah PR bagi seorang pendidik di dalam rangka ya mendidik gitu. Karena mendidik itu bukan hanya sekedar mendidik gitu, tapi membelajarkan dan merubah yang belum baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi gitu. Dari segi keilmuan, dari segi akhlak, dari segi tingkah laku. Jadi memang aspeknya luas. Nah, empirisme ini terkait dengan bagaimana tadi gitu ya, koherensi dari berbagai macam prosesnya tadi, itu menjadi hal yang harus kita pahami, sehingga kita akan integral atau secara universal itu mengerti sebab akibat dari proses perkembangan peserta didik, sehingga kita akan mengetahui kalau misalkan ada permasalahan itu mengena atau tepat atau pas pada sebab-sebabnya gitu. Jadi kita tidak keliru gitu di dalam nanti menyelesaikan permasalahan. Ya tentu dengan juga tadi metode ilmiah ya, prosesnya mulai dari merumuskan masalah, menyusun kerangka teori ya, melakukan eksperimen, mengambil kesimpulan ya, mengolah data gitu ya, lalu mengolah dan menganalisis data gitu, lalu menarik kesimpulan, lalu sehingga kita mendapatkan solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan atau
pengembangan yang akan dilakukan di dalam perkembangan peserta didik gitu. Seperti itu. Lalu apa yang dipelajari? Nah, tadi yang dipelajari terkait dengan dasar-dasar perkembangan peserta didik itu tadi mulai dari salah satunya begitu ya, pengenalan teori dan tahapan perkembangan sosial dan emosional gitu ya. Ini memang perkembangan sosial dan emosionalnya juga menjadi penting begitu ya. Salah satunya misal bagaimana anak-anak itu bersosialisasi gitu ya, interaksi dengan sesamanya, dengan siswa gitu. Itu sangat sangat harus kita perhatikan gitu. Apalagi kita sebagai guru gitu. Kalau itu kita tidak perhatikan, maka nanti akan menjadi akumulasi. Kalau misalkan proses interaksinya tidak baik, itu akan menjadi akumulasi yang nantinya akan membahayakan proses berpikirnya gitu. Karena itu akan terus terbawa. Kan kalau peserta didik kan posisinya kalau misalkan di SD kan 1 sampai kelas 6. Itu miskonsepsi itu kalau tidak dibenarkan di dalam dia bersosialisasi, interaksi di dalam sosialnya itu akan terus terbawa gitu. Nah, itu jangan sampai kita lengah terkait dengan pemahaman yang belum benar yang ada pada siswa. Maka benar-benar guru itu dan orang tua harus benar-benar bisa bekerja sama di dalam rangka proses memastikan bahwa keilmuan, kebenaran, pengetahuan, perilaku, sikap yang benar yang sudah didapatkan oleh peserta didik gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi memang menjadi hal yang penting gitu. Nah, lalu perkembangan peserta didik ya. Ini ada definisi pokok ya terkait dengan perkembangan peserta didik ya. Ini tentu kalau kita secara sederhana kita kaji gitu ya. Tentu aspek-aspek dari perkembangan peserta didik ini banyak sekali begitu ya. Nah, bahkan kalau kita melihat sedikit dari puisi Khalil Gibran, saya mengutip puisi Khalil Gibran begitu ya. Anakmu bukanlah milikmu gitu ya. Nah, ini menjadi karya yang sedikit menggelitik gitu kalau kita bahas terkait dengan definisi pokok dari perkembangan peserta didik gitu ya. Bagaimana tidak gitu, anakmu bukanlah milikmu. Nah, banyak kasus-kasus yang seperti ini gitu. Aneh sekali gitu, seorang anak dekatnya dengan, mohon maaf, misalkan dengan binatu, dekatnya dengan mboknya, dekatnya dengan pamannya, dekatnya dengan kakeknya, dekatnya dengan neneknya gitu. Ini menjadi sebuah otokritik bagi kita mengenai bagaimana anak ini bisa lebih dekat dengan siapa gitu. Nah, tentu kalau misalnya secara sederhana di sekolah gitu ya, tentu dekat dengan kita gitu, dekat dengan pendidik gitu. Jadi posisinya kita itu diinginkan, kita itu dibutuhkan, kita itu diharapkan kedatangannya di kelas, bukan yang ketika kita datang itu, seorang guru datang, seorang pendidik datang itu di kelas dimanyunin, dicembututin dan tidak mau kita datang gitu. Itu kan menjadi hal yang aneh gitu, momoknya gitu. Nah, di definisi perkembangan peserta didik ini
ya itu tadi terkait dengan perkembangan-perkembangan yang normal yang baik itu yang kita pelajari gitu ya. Jangan sampai justru tadi hal-hal yang tanda petik menyimpang itu terkait dengan perkembangan. Berarti kan ada permasalahan di perkembangan dirinya dia gitu. Kok bisa seperti itu? Nah, itu harus dikaji sebabnya dan bagaimana sehingga nanti implementasinya jelas ya, seperti itu. Oke ya. Nah, tadi di awal kita sudah membahas terkait dengan apa namanya pokok bahasan yang akan kita bahas di perkembangan peserta didik. Next ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan beberapa rumusan atau pertanyaan pemantik ya, bagaimana kita di dalam perkembangan peserta didik itu ya. Siapanya, bagaimananya begitu ya. Apa yang dipelajari begitu sehingga itu menjadi hal yang penting yang harus kita inisiasi sehingga tentu proses di dalam pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang bermakna, bukan hanya sekedar pembahasan konsep-konsep belaka yang itu tidak diimplementasikan ya di dalam pembelajaran begitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan menjadi hal yang bisa berkontribusi banyak begitu ya. Ya minimal nanti kita ketika sudah punya anak atau yang sekarang sudah punya anak ya dengan anak kita gitu, karena semua orang tua adalah pendidik begitu ya posisinya. Nah, ini di model pembelajaran mandiri ini sedikit saya mengulas kembali ini bagaimana strategi kalian di dalam proses belajar ya. Jangan sampai kendor gitu ya karena ya banyak itu tugas-tugasnya. Tapi tidak usah galau, tidak usah bingung, tidak usah bimbang ya, dikerjakan saja gitu. Karena kalau cuma bingung saja nggak dikerjain kan nggak selesai-selesai ya gitu. Nah, ini ada model-model pembelajaran mandiri ya. Nanti ada penguatan dua tataran ya. Tataran yang konseptual dan tataran teknis. Tentu secara konseptual kita sudah memiliki modul ya. Dan secara teknis kita akan melakukan diskusi dan apa namanya penyelesaian kasus yang ada gitu. Lalu nanti ada juga problem based learning ya, ini quantum learning. Nah, itu tadi learning by doing gitu ya posisinya. Nah, itu menjadi senjata kita gitu karena memang kan mayoritas teman-teman ini sudah mengajar begitu ya, sudah mengaplikasikan keilmuannya gitu. Nah, tinggal ditata saja, tinggal dirapihkan saja konsep struktural integralitas bagaimana menjadi rapih, menjadi satu kesatuan sehingga nanti anak yang kita cetak ya terkait dengan perkembangan peserta didik itu menjadi anak yang benar-benar yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional ya, menjadi anak-anak yang cerdas dan berguna dan bermanfaat dan berkontribusi dalam pendidikan nasional ya, seperti itu. Nah, ini motivasi belajar nih, motivasi belajar ini titik sentral pembelajaran. Jadi kalian nih ya keep spirit lah ya, keep spirit kenapa gitu, mengapa ya karena motivasi belajar itu penting gitu dari dalam diri, dari internal dan eksternal juga gitu. Dalam diri ini circle ya gitu ya, ingatlah misalkan tujuannya kalau misalkan sekarang yang masih belum linear ya nanti bisa linear, lalu nanti effortnya kita lebih profesional gitu di dalam proses pembelajaran gitu. Itu ya. Adapun hal-hal yang lain itu menjadi tujuan-tujuan tambahan lah ya gitu. Sebelum kita menginsyafi bahwa kita pendidik, bahwa kita harus terus belajar, bahwa kita terus harus mengembangkan diri dari sisi pedagogik, dari sisi profesional, dari sisi sosial, dari sisi pribadi, itu menjadi hal yang penting untuk kita
sebagai bahan bakar kita gitu ya, seperti itu, agar tetap terus keep to menuntut ilmu ya, keep to learning gitu ya, keep to learn gitu. Sehingga itu akan memacu proses kegiatan belajar, itu akan memacu metode-metode pembelajaran yang kalian gunakan gitu ya, untuk diri sendiri atau untuk nanti peserta didik gitu. Ya tentu dari proses kegiatan belajar yang sudah di-create, sudah distrategikan, sudah dibuat, ya itu akan menghasilkan hasil belajar yang baik. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil itu benar gitu. Itu tuh menjadi sebuah proses yang tidak bisa dihilangkan gitu. Tidak usah menuntut sempurna gitu ya. Kita yakin bahwa pembelajaran kita misal belum sempurna, tetapi itu akan dapat menghasilkan begitu. Ya, seperti itu. Jadi motivasi belajar, kegiatan belajar, hasil belajar ini menjadi apa namanya siklus ya, circle yang mau tidak mau akan terus seperti ini gitu. Jadi kita konsistensi di dalam kita memanage diri, memanage waktu, memanage individu gitu ya, terutama diri gitu. Itu akan menjadi sesuatu yang penting gitu, yang harus dilakukan gitu, sehingga tujuan-tujuan, sehingga target-target yang sudah kita buat di depan itu tercapai gitu ya, seperti itu. Oke, next ya. Nah, ini mengingatkan lagi sih, di slide ini mengingatkan lagi kepada kalian bahwa memang belajar dengan strategi dan belajar tanpa strategi ini akan tercermin seperti gambar ini ya. Kalau kalian insyafi bahwa ya kalau belajar dengan strategi tadinya misalkan ini seperti gambar ini, itu tuh akan cepat sampai gitu. Jadi ya 2 tahun ya, 1,5 tahun ya, targetnya ya 1,5 tahun gitu ya. Kalau kita dengan strategi, dengan rencana-rencana yang baik begitu, itu akan cepat gitu, akan sesuai tujuan. Tapi kalau kita tanpa strategi ya kita akan molor-molor gitu, sayang waktunya gitu. Jadi memang juga harus diperhatikan bahwa strategi itu penting di dalam proses pembelajaran ya, seperti itu. Nah, ini kembali lagi kalau kita melihat gambar ini melihat peserta didik begitu dengan senang, dengan riang gembira melakukan aktivitas pembelajaran ya, aktivitas pembelajaran yang bermakna ini sangat kita dambakan begitu ya di ruang-ruang kelas kita. Maka kita sebagai pendidik, terutama ya di mata kuliah perkembangan peserta didik ini, ya diharapkan secara tujuan begitu dengan konseptualisasi yang ada, kita akan menciptakan anak-anak yang senang, gembira di dalam situasi pembelajarannya gitu, bukan anak-anak yang bete gitu. Karena perkembangan peserta didik itu menjadi faktor pendorong juga gitu di dalam proses mereka enjoy, mereka menikmati di dalam pembelajaran. Nah, itu tuh yang harus kita mengerti dan pahami gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada dari BIS dari halaman 984 sampai 91. Konsep dasar tugas-tugas perkembangan manusia dalam menjalani serangkaian proses kehidupannya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yang erat kaitannya dengan peningkatan kuantitas pada fisik manusia terjadi sejak masa konsepsi dan berhenti setelah mencapai maturasi kematangan yang terjadi pada masa remaja atau masa dewasa awal seperti dinyatakan oleh Tenor B 1984 halaman 91. Jadi memang terkait dengan konsep dasar tugas-tugas perkembangan ini menjadi pondasi awal ya, menjadi
masa-masa emas, menjadi masa-masa yang harus kita optimalkan di dalam rangka menanamkan nilai-nilai pengetahuan, nilai-nilai sikap perilaku yang itu nanti bisa mendorong si anak menjadi yang diinginkan gitu ya. Tentu secara kognitif, afektif, dan psikomotorik universal mencapai tujuan yang sudah dibuat gitu ya. Jadi memang proses-proses kematangan ini ya di awal dari proses pembelajaran kita, proses perkembangan peserta didik yang harus terus kita pantau gitu. Jangan sampai itu tidak kita sempat pantau, tidak sempat kita awasi, tidak sempat kita pastikan di dalam proses perkembangan peserta didik ini si anak tidak mendapatkan prosesnya begitu dengan baik. Maksudnya dengan memaksimalkan gitu ya, dengan kemampuan sekarang yang critical thinking, collaboration, communication gitu di abad 21 itu menjadi hal yang penting gitu. Lagi-lagi faktor utamanya adalah proses perkembangan peserta didik tadi gitu. Maka sejauh mana kita inginkan anak ini berkembang, maka sejauh itu pula kita akan melakukan proses-proses kerja-kerja di dalam memaksimalkan perkembangan peserta didik ini ya, seperti itu. Nah ini di tugas-tugas perkembangan nanti ada 3 level gitu ya. Nanti ada masa bayi dan awal masa kanak-kanak begitu ya. Lalu ada akhir masa kanak-kanak, lalu di perkembangan remaja. Nah di masa bayi dan awal masa kanak-kanak ini banyak teori-teori ya, banyak teori-teori dari Piaget gitu ya, Bronner gitu. Itu mengatakan bahwa proses-proses di awal masa kanak-kanak ini gitu ya, itu harus secara normal atau secara tahapan itu dilalui oleh anak-anak gitu. Jadi kalau misalkan teori-teori yang tadi saya sebutkan itu anak-anak tidak dapat melewatinya gitu ya, ada prakronkit, praoperasional gitu, itu akan menjadi PR yang sulit nanti di dalam rangka dan proses perkembangan si anak gitu ya, seperti itu. Nanti ada di masa akhir masa kanak-kanak gitu ya, bagaimana anak-anak sudah mendapatkan pengetahuan awal dan dia akan mulai merekonstruksi gitu ya, akan mulai mengeluarkan isi otaknya gitu, isi kepalanya sesuai dengan apa yang sudah diinput oleh lingkungan sekitarnya, terutama orang tua dan tentu pendidik gitu ya. Maka menjadi hal yang penting juga nih, karena tadi kalau anak sudah miskonsepsi atau salah pemahaman di dalam belajarnya, maka itu akan terus terbawa gitu. Maka akan terus terbawa di dalam perkembangan remaja. Nah, kalau misalkan terus terbawa pada saat masa perkembangan remaja, bagaimana nanti dia proses perguruan tinggi? Memang juga terkadang otokritik saya di persekolahan atau di sekolah-sekolah, mungkin mudah-mudahan saya salah gitu, dulu saya masih ingat di dalam sekolah, dan saya juga diskusi dengan para guru-guru ya, teman-teman di sekolah asal saya itu, anak-anak itu pada saat belajar itu ya
gurunya itu kebanyakan guru biasa di luar gitu, bukan guru luar biasa. Jadi mereka itu belajar hanya mencatat, merangkum, mengerjakan soal gitu. Nothing to learn about the knowledge. Jadi apa ya, yang didapat tuh jadi aneh gitu, nggak ada keilmuan yang difahami gitu, tidak ada praktek, tidak ada apa namanya proses interaksi dengan penggunaan metode alat gitu. Tapi yang dia tahu ya nulis, yang dia tahu ngerjain soal, yang dia tahu ngerangkum, yang dia tahu ngebaca gitu. Ngitung juga ya gimana ya. Nah, maka tapi bergeser ke sini saya melihat dan saya memahami gitu ya, mengamati gitu. Pergeseran itu terjadi gitu. Pergeseran proses pendidikan itu terjadi gitu. Pendidikan yang dulu tidak seperti pendidikan yang sekarang. Yang sekarang itu sudah luar biasa. Anak-anak sudah aktif, sudah menggunakan semua alat media pembelajaran yang ada gitu ya. Guru juga sudah aktif. Nah, ini tugas-tugas perkembangan ini di masa bayi, awal masa kanak-kanak, akhir masa kanak-kanak, dengan perkembangan remaja menjadi tanggung jawab seorang pendidik begitu. Ya, menjadi tanggung jawab seorang pendidik dan orang tua dan sekitarnya. Jadi memang collaboration yang dibutuhkan itu collaboration yang luas gitu. Ya, yang nantinya justru mengkeep anak-anak ya. Aduh, kalau zaman sekarang di generasi milenial, generasi Z, kalau anak-anak tidak kita pantau terkait dengan perkembangannya itu luar biasa itu. Kata-kata ya dari teman sebaya, interaksi dengan mereka dengan sejawat gitu, dengan yang seusianya itu kata-katanya sudah apa ya, sudah ngalor ngidul gitu, sudah nggak kayak dulu saya belajar di sekolah ya gitu. Mungkin kalian juga menemukan gitu ya, merasakan gitu, anak-anak sekarang bebas sekali berbicaranya gitu, tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan yang dulu kita temukan gitu. Ya, seperti itu. Jadi harus banyak kolaborasi dalam rangka untuk membentuk perkembangan anak ini ya, seperti itu. Oke ya. Nah, ini ya tahapan-tahapan dalam perkembangan manusia. Ini ada dari Heavy Girls di Harlock 1980 di halaman 10. Masa bayi dan awal masa kanak-kanak tadi ya, lalu akhir masa kanak-kanak, masa remaja, awal masa dewasa, masa usia pertengahan, dan masa tua. Jadi ini memang perkembangan manusia yang sampai tua gitu ya. Dan manusia itu terus berkembang gitu, tidak stuck gitu. Nah, bagaimana manusia ini bisa berkembang? Karena manusia bisa mengambil pelajaran dari proses empirismenya. Dan memang kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua itu menjadi hal yang penting ya, karena tahapan-tahapan perkembangan ini akan terus berkembang sejalan dengan kita mendapatkan atau belajar lalu kita mengimplementasikan. Itu sangat-sangat amat beruntung kita nih, seorang pendidik, seorang orang tua yang terus mendidik gitu ya, seperti itu. Sehingga di dalam proses pembelajarannya itu juga menjadi apa namanya, terus berkembang gitu, tidak stuck gitu ya. Sebenarnya luar biasa nih kita ini. Jadi kita juga harus terus memantau, karena kan ya secara sederhana kita, misalkan saya gitu, saya sebagai tutor, ya tutor juga kan sebagai anak dari orang tuanya. Jadi walaupun saya nanti sudah punya anak, ya tetap anak juga gitu namanya ya kan. Maka
masa-masa perkembangan manusia terkait dengan apa yang disampaikan Heidegger ini sampai masa tua ini sudah menjadi hal yang patut diketahui gitu ya. Bahkan di masa tua itu posisinya pemikirannya kembali gitu ya. Pemikirannya kembali seperti awal masa kanak-kanak gitu ya. Butuh perhatian, butuh bercanda gitu ya. Bahkan mungkin lebih dari anak-anak gitu ya. Seperti itu. Tapi itu juga di dalam rangka proses perkembangannya gitu ya. Gitu seperti itu. Mungkin berbeda ya, karena kan perkembangan dan pertumbuhan berbeda. Jadi kalau perkembangannya terkait dengan kognisi gitu ya, tapi kalau pertumbuhan kan dengan fisik gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya masih terus bisa terus berkembang gitu. Dan salah satunya kalau kita ingin terus berkembang gitu ya, terus aktif gitu otaknya sampai kita masa tua, apa namanya? Kita bisa ini mengaji gitu ya, mengaji atau membaca Quran ya, itu penelitiannya itu akan mengaktifkan sel-sel otak kita dan sehingga itu akan terus aktif dan berkembang ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti silakan bentuk kelompok ya, satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang dan nanti seperti biasa nanti ada pembagian tugasnya dan nanti tolong dikerjakan dengan baik ya, dipersiapkan dengan baik sehingga nanti kita mendapatkan keilmuan yang baik pula gitu ya di dalam rangka nanti pemecahan-pemecahan masalah ya, seperti itu. Oke ya. Oke, baik ya. Itu tadi pembahasan awal terkait dengan perkembangan peserta didik lalu kontrak kuliah. Nah, ini sedikit-sedikit ke quote ya. Pikirkan, catat apa yang kamu inginkan, niscaya semua terjadi ya. Terima kasih atas perhatiannya. See you next letter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.